Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kemudian dengan kesehatan itu kita memanfaatkan untuk kemudian beramal soleh, meningkatkan ketakwaan kita dalam rangka memperbanyak bekal kita di akhirat kelak. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada bab takwa. Kita ada pada hadis yang ke-71. Hadis yang ketiga dari bab takwa yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-71 ini berkaitan dengan doa. Jadi kita mengetahui bahwa seseorang itu di dalam kehidupannya di dunia itu tidak bisa mengandalkan kekuatan fisiknya semata, ya, tetapi sangat tergantung dari banyak dimensi. Nah, bagi seorang muslim salah satu dimensi yang memperbesar kekuatan kita, mempermudah urusan kita adalah dengan doa. Maka Rasulullah SAW ya dalam hadis ini ya yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, ya, al-huda, wa tuqa dan juga ketakwaan, wal afafa dan kesucian diri, wal ghina dan kekayaan. Ini adalah doa yang mengumpulkan banyak manfaat, ya, banyak manfaat dan yang bermanfaat ya bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi di dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita beragama itu kita meminta kepada Allah dengan salah satunya adalah dengan berdoa ini. Jadi ketika Rasulullah SAW mengajarkan tentang doa, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah pantas untuk kita lantunkan, ya. Ketika bermunajat kita kepada Allah, kita mohon kepada Allah, maka salah satu yang dipentingkan adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu selalu merupakan doa-doa yang mengumpulkan banyak kebaikan, ya, baik untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat, untuk urusan agama, ya. Ini merupakan satu doa yang sangat penting. Jadi apa doa itu? Dia mengumpulkan 4 perkara di dalam
doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, yaitu al-huda, at-tuqa, al-afaf ya, dan al-ghina, yaitu satu petunjuk ya, kemudian ketakwaan, menjaga diri dan juga kekayaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa yang namanya doa itu adalah ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Jadi kita harus paham betul bahwa segala ibadah kita itu ternyata penuh dengan doa. Mulai dari misalnya kita bangun tidur kita sudah berdoa. Itu artinya apa? Bahwa kita itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Ya, ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Karena memang ketika kita tidur ya, itu kita benar-benar mati ya, hanya Allah saja yang menggerakkan. Ya, kita tidak tahu apa-apa. Kemudian ketika kita bangun maka kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih menggerakkan ya, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan kolbu kita, menggerakkan semua organ di dalam tubuh kita sehingga kita mampu bernafas, mampu membuka mata kembali ya, dan seterusnya dapat beraktivitas yang lain-lain. Ini adalah sebuah doa, kita bersyukur pada Allah. Maka kemudian kita melakukan amal-amal yang lain seperti bahkan di dalam sholat ya, itu diawali dengan doa ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai sholat ya dengan satu pengharapan bahwa kita dapat melakukan ibadah ini dengan khusyuk, kemudian mendapatkan faedah dari sholat ya. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita sholat itu nanti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dalam sholat itu semuanya penuh dengan doa, mulai dari iftitah ya, kemudian Fatihah ya, di sana kita juga minta petunjuk. Ini petunjuk yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ihdinas siratal mustaqim ya, sesuai dengan hadis yang dibawakan selalu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Allahumma inni as'alukal huda ya, itu adalah satu petunjuk. Kita di dalam setiap sholat kita ya minimal kan 17 kali kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepadaku petunjuk jalan yang lurus, yaitu ya jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat itu? Yaitu para nabi ya, para orang-orang soleh ya, para shodiqin ya, kemudian para syuhada ya, bukan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang telah engkau murkai maupun yang sesat, bukan orang-orang jalan Yahudi atau Nasrani yang kemudian beribadah tanpa petunjuk, atau kemudian orang-orang yang sesat di dalam beribadah kepada Allah karena memang tanpa petunjuk tadi. Maka al-huda itu diartikan sebagai al-ilmu. Al-huda itu adalah al-ilmu. Jadi ilmu bagaimana kemudian kita beribadah kepada Allah. Nah, kita pengen ya agar ibadah kita itu atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kita beribadah semau kita. Kalau orang beribadah semau kita, maka yang terjadi adalah banyaknya cara-cara beribadah yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah berikanlah kepadaku huda ya, petunjuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu
sebagai pengingat, ya, pemberi peringatan, ya. Kemudian dengan peringatan itu diharapkan orang kemudian menjadi tahu, ya. Tetapi Rasulullah SAW tidak memiliki hak untuk memberi petunjuk kepada yang disukai atau disenangi, baik di kalangan sahabat juga pada keluarganya, seperti yang namanya Abu Thalib, ya, itu adalah pamannya yang sangat, ya, kuat di dalam mendukung Rasulullah SAW, ya. Jadi di dalam dakwahnya itu ya selalu melindungi. Ini keponakan saya ini, aja macam-macam gitu kan. Katakan, sehingga ketika bertentangan dengan Abu Jahal, ya, itu Abu Thalib ya ponakanmu dhewe dalam bahasa kita itu, ya, selalu dalam pembelaan itu. Tetapi ketika di akhir hayatnya Abu Thalib itu kan kemudian pengen ketika Rasulullah SAW mendapatkan petunjuk, sehingga ketika di masa akhir-akhir kehidupannya itu Rasulullah mendatangi Abu Thalib, ya, ucapkanlah ya la ilaha illallah, ya, itu akan menjadi dasar saya untuk kemudian nanti berdoa kepadamu, ya, untuk kemudian mendoakan sebagai salah satu sahabat, ya, sesama muslim, agar kemudian Allah memberikan ampunan, ya, untuk kemudian dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang muslim, ya. Tetapi kemudian Abu Jahal pun juga tidak tinggal diam. Apakah kamu benci dengan agama nenek moyang kamu? Akhirnya terjadi peperangan, pergolakan di dalam diri Abu Thalib, ya, sehingga sampai kemudian qadarullah Abu Thalib meninggal masih dalam keadaan kafir, ya. Itu karena memang Rasulullah itu bukan yang memberi petunjuk. Innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu selalu yang namanya kehidupan kita itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita melupakan doa, karena sepinter-pinternya kita itu kita masih sangat tergantung dari banyak hal, ya. Mungkin saat ini kita pintar, tetapi kemudian ada orang lain yang ternyata lebih tahu. Pinter itu apa? Atau pada dasarnya adalah lebih tahu lebih dulu dari orang lain. Maka ketika kita itu pengen tahu lebih dulu dari orang lain, maka kita harus banyak mencari ilmu, maka otomatis akan bisa lebih tahu dari orang lain. Maka kemudian kita bisa dikatakan pinter gitu, ya. Jadi yang pinter itu adalah yang tahu lebih dulu itu, ya. Maka perbanyaklah membaca, itu akan menjadi tahu. Maka al-huda itu adalah ilmu yang tidak sekedar tahu saja, tetapi ilmu yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermanfaat untuk urusan baik di dunia maupun di akhirat. Maka sudah sepantasnya ketika masa yang akan datang itu tidak ada yang tahu. Akhirat itu juga tidak ada yang tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta petunjuk kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda, ya. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan petunjuk kepada kita di dalam mengarungi kita di kehidupan dunia ini, mencari bekal untuk sampai kepada akhirat. Jadi Allahumma inni as'alukal huda itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita mintakan kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga atas dasar petunjuk. Jangan kita beribadah semau kita, ya. Jadi ada sebuah anak kecil, ya, anak saya sendiri itu pernah, ya, waktu ya masih TK lah, atau mungkin playgroup, ya, saya lupa. Itu kemudian saya ajak sholat subuh gitu.
Kemudian setelah salam kok tidak ikut salam, kok berdiri lagi. Nah, kok berdiri lagi. Kemudian lanjut saya tambah 1 rakaat, kemudian salam, baru salam. Nah kemudian setelah selesai baru saya tanya, loh kok kenapa kok ditambah 1 lagi? Biar pahalanya banyak. Ini ya itu artinya niatnya baik. Niatnya baik, tetapi caranya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka itulah yang namanya kemudian bid'ah gitu. Ya, jadi bid'ah itu adalah beribadah dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi tidak asik penting lah niatnya apik, itu ternyata tidak seperti itu. Jadi Allah itu yang duru ila kulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat apa yang ada di hati dan juga amalnya, tidak hanya yang di hatinya saja. Ya sing penting lah niatnya apik, tapi caranya pun juga apik. Ya, jadi tidak sekedar melihat apa yang diniatkan saja, tetapi juga bagaimana dia beramal. Jadi harus sesuai dengan petunjuk. Itulah pentingnya kita berdoa, karena sesungguhnya yang namanya kehidupan manusia itu tidak lepas dari yang namanya karunia Allah. Ya, kita beribadah, bisa beribadah itu adalah juga karunia Allah. Alhamdulillah kita kok bisa ringan di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah doa yang penting untuk kita lantunkan. Allahumma inni as'aluka al-huda. Kemudian yang kedua adalah at-tuqa, kita minta kepada Allah tentang ketakwaan. Jadi yang namanya ketakwaan itu adalah satu hal yang kita beberapa waktu yang lalu telah mencoba untuk mengkaji, membahas bahwa inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah siapa yang paling takwa. Ya. Jadi bukan karena kedudukan kita di sosial masyarakat, bukan karena harta kita ya yang mungkin serba berkecukupan atau banyaknya ya keluarga pendukung ya dan anak buah, itu merupakan satu bukti kemuliaan, tetapi kemuliaan itu adalah karena ketakwaan. Karena kemuliaan di dunia itu sifatnya itu sendaguro dan terbatas. Ya. Sendaguro karena memang itu hanya nanti akan hancur. Ya, kemudian tidak akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat, dan terbatas karena ada waktu-waktunya. Sekuat-kuatnya orang itu ya kemudian nanti setelah melewati angka 40 atau 50 tahun itu akan menjadi lemah-lemah ya. Jadi sekuat-kuatnya Muhammad Ali, Mike Tyson itu jaya pada zamannya ya. Tetapi di sekarang ya kemudian tidak apa-apa dengan orang muda zaman sekarang ya. Karena memang ada keterbatasan. Maka ketakwaan ya itu adalah sesuatu yang lebih abadi. Inna akramakum innallahi atqakum. Maka kita minta kepada Allah agar diberikan ketakwaan. Nah, takwa itu merupakan satu hal yang perlu kita usahakan ya. Jadi takwa itu adalah mengamalkan ketaatan kita kepada Allah ya, ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah juga atas dasar ilmu. Jadi ilmu itu merupakan hal yang pokok, yang penting di dalam kita beramal, menjalankan ketakwaan ya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, itu juga atas dasar ilmu. Maka kemudian ilmu lebih didahulukan, karena tidak sekedar niat saja, tetapi juga bagaimana kita dalam beramal, sehingga ketakwaan itu akan sangat didukung dengan adanya ilmu. Jadi tidak bisa kita sing penting lah apa ngelakoni ya,
nglakoni wae apa yang iso. Orang ngaji rapopo ya salah, karena apa? Ngaji itu kemudian kita akan mengerti dengan kajian, ya kita akan mengerti apa toh yang diperintahkan Allah, apa toh yang dilarang Allah, bagaimana toh cara melaksanakan perintah Allah itu sesuai yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ya, maka itulah ketakwaan. Jadi ketakwaan itu atas dasar ilmu juga. Tidak bisa kemudian seseorang kemudian sing penting lah ora nyakiti tanggane. Ya, salat ya salat ya. Jadi orang melu kumpul-kumpul ngaji rapopo itu juga tidak benar, karena yang namanya ketakwaan itu juga atas dasar ilmu pula. Jadi ketakwaan ya itu juga kita usahakan selalu meningkat ya, karena ketakwaan itu adalah beramal soleh, menjauhi maksiat itu adalah amal ketakwaan. Jadi amal baik menjalankan perintahnya ataupun meninggalkan larangannya itu juga atas dasar ilmu. Maka marilah kita terus mengkaji ya sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya kita tidak usah terlalu terburu-buru untuk jadi pengen tahu segala-galanya, tetapi terus berjalan sampai akhir hayat. Kok kemudian belum selesai kita, tetapi ya kewajiban kita sudah selesai, karena memang kewajiban mencari ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Ya sudah, ketika sudah habis masa kontraknya ya sudah habis masa kewajibannya. Nah, jadi terus saja kita mengusahakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sekedar kemudian menggantungkan hanya pada kekuatan diri kita saja, tetapi juga memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa, ya sebagaimana kita di dalam salah satu zikir pagi itu adalah ya Allah berikanlah rahmat ya kepadaku, jangan engkau biarkan aku meskipun hanya sekedap mata. Ya itu kan salah satu doa pagi kita itu kan seperti itu ya. Jadi kita minta rahmat kepada Allah ya, jangan sampai Allah itu membiarkan kita meskipun hanya sekejap mata saja. Ya, kita sekejap mata, kejapan mata kita saja itu adalah juga karunia Allah. Hirufan nafas kita itu adalah karunia Allah. Maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah al-afaf ya. Ya, al-afaf itu adalah satu hal yang kebersihan jiwa. Jadi ketika seseorang masih muda itu pikirannya kemana-mana ya. Kemudian ketika dia belum mampu untuk, katakanlah mampu untuk menikah misalnya, maka harus bisa menjaga diri. Cara menjaga dirinya adalah dengan misalnya berpuasa ya, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu bentuk afaf atau menjaga diri adalah juga kemudian tidak suka meminta-minta. Jadi salah satu sifat Rasulullah SAW itu adalah memberikan apa yang diminta, apa saja yang diminta itu diberikan. Ya, kemudian pernah ada satu kejadian, seorang sahabat dari Ansor itu datang pada Rasulullah SAW meminta sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW dengan sifatnya yang sangat pemurah, ya itu selalu memberikan kan. Tapi kemudian diberikan satu pengertian bahwa apa yang aku miliki itu tidak akan aku tahan. Kalau itu adalah suatu kebaikan akan aku berikan. Tetapi kalau kamu menahan diri, ya, itu adalah satu kebaikan.
Ya, maka jangan suka menjadi seorang yang suka minta-minta. Kalau bisa kita melakukan sendiri, lakukan sendiri. Ya, kecuali dengan tujuan yang lain dalam rangka pendidikan. Misalnya kita di dalam kegiatan di rumah tangga saja, arek maku, ya maku perkara yang sepele arek cukup pakune bisa ya kita turun sebentar dari bancian kita, meja atau tangga, ambil pukul, ambil vakunya ya. Tetapi ketika kita dalam rangka mendidik anak, ya, Dek itu tolong ambilkan, masalah ya, minta tolong seperti itu, tetapi ada keperluannya. Tetapi yang tidak ada keperluan, sekedar minta-minta, itu adalah sesuatu yang kurang bagus ya. Jadi pekerjaan memang peminta-minta itu bukan pekerjaan yang haram, tetapi itu adalah perbuatan yang tidak baik untuk terus dilakukan ya. Jadi harus berusaha sendiri ya, mandiri, tidak menggantungkan pada orang lain ya. Jadi Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung itu ya Allah ya. Maka ketika kita bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang itu adalah memang kerja tim ya. Ketika orang tidak merasa dibutuhkan, kemudian tidak mampu bergabung, tidak mau bergabung, nah itu adalah satu hal yang kurang bagus ya. Tetapi ketika diperlukan untuk bergabung, maka kita ya mari kita bergabung. Tujuannya bukan karena kita bergantung pada orang lain, tetapi tujuannya adalah untuk agar kemudian kita bersama-sama di dalam satu kegiatan ya. Di dalam organisasi juga seperti itu. Seorang ketua mungkin bisa menyelesaikan segala sesuatu ya, tetapi kemudian di dalam organisasi tidak seperti itu, karena organisasi itu adalah kerja tim. Dan semua ketika diberdayakan itu akan menjadi berkembang. Maka seorang ketua juga akan mengajak, itu bukan karena dia tidak mampu, tetapi ada dalam rangka kerja tim tadi. Bukan karena kemudian dia itu punya ketergantungan pada yang lain, tetapi karena kemudian ini adalah sebuah kebaikan yang pengen diharapkan. Jadi al-afaf itu adalah satu hal yang penting juga ketika kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, jadi bisa menahan diri dari kebersihan, menjaga kebersihan jiwanya dari ketergantungan kepada orang lain ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi maka kita juga melantunkan doa ini ya. Jadi al-afaf, kemudian al-ghina, yaitu satu kekayaan yang lebih penting itu adalah bukan karena ketercukupan harta ya, tetapi kekayaan al-ghina yang lebih diutamakan adalah merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi Allah itu Maha mengetahui yang sekarang, yang kemarin, dan yang akan datang. Maha bijaksana ya, maha segala-galanya. Jadi maha tahu apa yang diberikan yang lebih baik bagi kita itu. Bukan berlebihan harta, tapi ketercukupan itu adalah sesuatu hal yang penting. Maka al-ghina itu tidak sekedar kemudian kepemilikan yang banyak, tetapi adalah ketercukupan. Ya, cukup dengan keadaan seperti ini ya udah nggak apa-apa ya. Tetapi kemudian merasa cukup itu menjadi lebih penting ketika kita harus beribadah kepada Allah ya, menumbuhkan rasa syukur bahwa yang namanya al-ghina itu bukan kekayaan dalam arti apa yang ada di dalam kehidupan kita itu kepemilikan segala-galanya, tetapi adalah merasa cukup dengan yang Allah berikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari ya kita
lantunkan doa ini di dalam doa-doa kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Loh kok iso? Ya Allah itu segala-galanya itu menentukan takdir. Kalau kita mampu untuk berdoa ya berdoa. Berarti misalnya seorang ya dia ketika dia berdoa maka tidak akan terhindar dari suatu bencana. Kalau dia tidak berdoa itu dia akan terkena bencana. Itu juga takdir. Dengan Allah memberikan doa ternyata dia akan terhindar dari bencana, itu juga takdir. Jadi takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita beriman bahwa doa itu adalah dapat menghindarkan dari takdir yang jelek. Jadi takdir yang baik, takdir yang jelek itu ya itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dipraktekkan oleh Umar bin Khattab ketika ada satu wabah mau diajak ke sana kok tidak mau ya. Nah, kemudian lu kenapa? Apakah kamu lari dari takdir Allah? Ya saya lari dari takdir yang jelek menuju kepada takdir yang baik begitu ya. Jadi takdir itu ada takdir yang jelek, ada takdir yang baik ya. Maka kita untuk bisa menghindari dari takdir yang jelek itu adalah kemudian kita berdoa. Jadi mari ya. Salah satu ibadah kita adalah dengan berdoa. Dan doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada bab takwa ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan kita ya apa yang kita minta, amal kita diijabahi Allah Subhanahu wa taala, diterima, kemudian doa kita juga diijabahi, diterima, dikabulkan ya. Kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik, didekatkan kepada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita beristiqomah di dalam kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.